pagi kami diinformasikan oleh direktur dan teman-teman di rumah sakit bahwa salah satu pasien COVID-19 laki-laki umur 54 tahun yang selama ini dirawat di ruang ICU ya. Jadi waktu masuk ke rumah sakit memang kondisi yang bersangkutan dalam keadaan sakit berat ya, dalam keadaan sesak ya, sehingga memang memerlukan penanganan secara intensif di ruang ICU. Sehingga sejak yang bersangkutan masuk di rumah sakit, beliau rawat di ruang ICU dan tadi pagi jam 5:50 yang bersangkutan meninggal dunia. Ya. Berapa hari itu? Mulai tanggal 7. Mulai tanggal 7 ya, mulai tanggal 7 Desember masuk rumah sakit dan kondisi sesak sehingga langsung dirawat di ICU. Pelaku perjalanan? Bukan. Jadi teridentifikasi ada salah satu keluarganya yang pelaku perjalanan. Ya, dia. Kemudian kami duga dia terinfeksi dari keluarga yang pelaku perjalanan itu. Identitasnya dok? Yang mana? Identitas yang meninggal. Laki-laki 54 tahun. 54 tahun ya. Iya. Jenazahnya sekarang di mana? Mungkin sudah dimakamkan. Jadi tadi pagi Protokol COVID? Iya, protokol COVID. Di mana dimakamkan? Di TPU Tanah Miring. Dok, dengan jadi tadi pagi mereka sudah siapkan semua di sana. Kemudian saya koordinasikan ke Kepala Dinas Perumahan Pemakaman untuk koordinasikan tempat pemakaman di sana. Jadi ketika di sana sudah siap, kemudian tadi dari rumah sakit langsung antar untuk dimakamkan. Dok, berarti tim medis mendiagnosa dia itu dalam suratnya itu dia meninggal karena penyakit yang dia derita atau karena COVID? Karena COVID. Jadi yang bersangkutan memang punya penyakit komorbid yaitu diabetes. Tetapi selama dalam perawatan diabetesnya terkontrol stabil dalam masalah. Jadi memang hasil pemeriksaan lanjut memang ada infeksi atau radang di paru-paru akibat COVID ini yang meluas sehingga menyebabkan yang bersangkutan gagal nafas. Ya, gitu. Jadi penyebab kematian karena memang COVID-19. Dengan kasus ini dok, kira-kira apa yang menjadi program ke depan yang mungkin fokus untuk tim kesehatan di rumah sakit ini? Intinya begini, semakin cepat kita deteksi, kan begitu. Kenapa kita selama ini bisa cukup mempertahankan ya situasi seperti ini? Artinya pasien yang meninggal baru 1 hari, baru satu ini ya. Karena semakin cepat kita menemukan dengan kondisi yang semakin masih baik ya, masih ringan tanpa gejala yang berat, kan semakin cepat tertangani kan semakin baik. Gitu. Disinyalir bahwa yang bersangkutan sebelumnya mungkin sudah terinfeksi cukup lama, tetapi mungkin karena punya gejala ringan dan ini beliau tidak memeriksakan diri segera, sehingga waktu dirujuk ke rumah sakit itu memang sudah dalam kondisi sesak. Jadi memang dia sudah masuk ke berat. Nah, seharusnya makanya kami himbau kenapa pelaku perjalanan itu harus kita karantina mandiri, kan begitu. Harus kita rapid ulang 10 hari. Seharusnya juga keluarga yang punya anggota keluarga ya sebagai pelaku perjalanan yang baru datang harus mengantisipasi hal itu, kan begitu. Ketika ada anggota keluarga yang pelaku perjalanan baru datang, mestinya disarankan sama anggota, aku baru datang, istirahat isolasi dulu ya, jangan ini 10 hari, kemudian nanti tes ulang baru kita bisa. Gitu. Tapi kalau diam-diam menganggap anggota keluarganya, itu saya punya adik, saya punya ini apa, tidak bebas dengan ini, kan akhirnya kenyataannya. Jadi itu sebenarnya. Jadi masyarakat harus tetap waspada, gitu. Nah, waspada bahwa COVID ada di sekitar kita, sehingga protokol kesehatan terkait dengan 3M gitu ya, wajib pakai masker, cuci tangan dan itu harus tetap dilakukan ya. Siapapun dia yang ada di sekitar kita, ya makanya teman-teman wartawan saya bilang jangan gitu.